Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Hafizul Pratama. Saya dengan NIM 2023-65091 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Papua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana yang saya buat ini adalah proyek UAS ya, ujian akhir semester, yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Joshua Josen A. Limbong, Eskom Mkom. Di mana tugas yang saya buat ini adalah program Python dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek ataupun PBO. Jadi tugas UAS ini adalah tugas dari mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Program ini dibuat untuk mengelola data kendaraan yang masuk ke dalam bengkel, mencakup berbagai jenis kendaraan seperti mobil, motor, dan truk. Oke, langsung saja masuk ke dalam penjelasan codingan, di mana di sini ada satu superkelas, di mana sini adalah kelas induk yang mewakili kendaraan secara umum dan di sini memiliki dua atribut, yaitu adalah ada atribut plat serta atribut merek, di mana di sini menggunakan double underscore. Double underscore ini artinya atribut ini bersifat privat atau tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Ini merupakan enkapsulasi atau encapsulation dalam pemrograman berbasis objek, yaitu menyembunyikan data dari luar kelas untuk keamanan. Kemudian masuk ke dalam codingan selanjutnya, yaitu adalah def get plat dan def get merek. Karena atribut ini bersifat privat, untuk mengaksesnya nilainya menggunakan getter, get ya, getter method ataupun get. Di sini yang kelihatan adalah get plat dan get merek. Kemudian masuk ke dalam sini bagian codingan selanjutnya, di mana metode ini adalah metode placeholder atau default yang akan digunakan oleh subclass akan di override. Override atau ditimpa sesuai dengan kebutuhan yang disebut dengan polymorphisme. Kemudian masuk ke dalam codingan selanjutnya, di sini ini untuk menyediakan informasi umum kendaraan seperti merek, plat, dan biaya servis yang dan bisa di override oleh subclass. Kemudian masuk ke dalam subclass. Nah, jadi dalam codingan ini subclass yang ada yaitu subclass mobil, subclass kendaraan, subclass motor, kemudian ada subclass truk. Di mana subclass-subclass ini adalah turunan dari kelas induknya yang yaitu adalah kelas kendaraan. Yang pertama adalah subclass mobil yang saya akan jelaskan, di mana subclass ini adalah subclass dari kendaraan, artinya mobil mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan. Atribut tambahannya yaitu adalah jumlah pintu. Kemudian ada super dan init. Ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk atau kendaraan. Kemudian di sini ada dev biaya service return 500.000. Ini adalah bentuk polimorfisme. Metode ini untuk menimpa metode biaya servis dari kelas induk dan memberikan nilai spesifik untuk mobil. Kemudian masuk ke info, kemudian masuk ke info, ya, masuk ke info. Ini untuk menampilkan informasi dari mobil secara lengkap, seperti plat, merek, dan jumlah pintu, dan biaya servis. Plat, merek, jumlah pintu, dan biaya servisnya berapa. Kemudian masuk ke dalam subclass motor. Nah, di dalam subclass motor ini, masuk ke dalam yang codingan yang pertama, codingan yang pertama, di sini penjelasannya yaitu motor adalah turunan dari kendaraan ya, bahwa subclass motor ini adalah turunan dari kendaraan, tapi menambahkan atribut tipe mesin.
tipe mesinnya misalnya 2 tak, 4 tak. Kemudian sama seperti yang di subkelas mobil tadi, biaya servis motor ditentukan sendiri, lebih murah dibanding truk atau mobil. Masuk ke dalam codingan berikutnya, ini tadi untuk menampilkan informasi motor secara lengkap seperti nomor plat dari motor tersebut, mereknya apa, kemudian tipe mesinnya apa, serta biaya servisnya berapa. Yang kemudian adalah subclass stroke. Subclass stroke subclass stroke di sini adalah turunan juga adalah subclass untuk yang terdapat di dalamnya adalah atribut tambahannya yaitu kapasitas. Kapasitas di sini kapasitasnya ini saya buat dalam bentuk ton, masuk ke dalam codingan pertama. Ini yang codingannya tadi untuk menjelaskan turunan ya, turunan dari kendaraan. Kemudian masuk ke dalam codingan berikutnya di sini adalah untuk menentukan biaya servis. Jadi di antara seluruh kendaraan yang ada dalam sini, biaya servis yang paling mahal adalah truk. Kemudian dev info sales di sini untuk menampilkan informasi truk dari nomor platnya, kemudian merek di sini untuk menampilkan merek merek truk, kemudian kapasitas, biaya servisnya ini yang tadi sudah ditentukan dalam codingan. Kemudian masuk ke dalam pembuatan objek dan penyimpanan dalam list. Di sini yang saya sudah tentukan yaitu adalah setiap kendaraan memiliki nomor plat, kemudian mereknya dan eh, atributnya, atribut dari kendaraan tersebut. Seperti yang kalau dari truk tadi adalah kapasitas, kemudian dari motor ini adalah tipe mesin dan mobil jumlah pintu. Kemudian dalam di sini saya menggunakan metode perulangan, di mana di sini saya menggunakan iterasi perulangan untuk setiap objek kendaraan dalam list. Meskipun semua objek dianggap sebagai kendaraan, Python secara otomatis akan memanggil metode info untuk yang sesuai untuk jenis objek seperti motor, mobil, dan truk. Nah, jadi inilah adalah proses ataupun contoh polimorfisme secara nyata. Kemudian saya masuk ke dalam jalankan program. Nah, ketika dijalankan program, maka yang akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah outputnya. Nah, adapun kesimpulan dari seluruh program yang saya bikin, konsep enkapsulasi yang contohnya dalam codingan ini seperti nomor plat, merek, dan jumlah pintu tadi, di sini untuk menyembunyikan atribut secara double, underscore, dan akses melalui getter. Kemudian adalah inheritance. Di sini contoh codingannya yaitu adalah kelas mobil ya, kelas mobil. Ini adalah subkelas yang mewakili superkelas dalam kendaraan. Kemudian polimorfisme ataupun dalam codingannya tadi yang saya buat adalah biaya servis dan info di override ataupun ditimpa. Metode ini metode yang sama digunakan tapi dengan perilaku yang berbeda di setiap subkelas. Di sini seperti misalkan yang tercantum di dalam mobil, dia memiliki biaya standarnya adalah 500.000, kemudian motor 150.000, kemudian biaya servis truk sebesar 800.000. Demikianlah penjelasan dari saya, yaitu penjelasan proyek ujian akhir saya di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam.